Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Sandy Sujat yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Silakan Bu Sandy, waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih Pak Samuel, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya mau lihat love-love-nya atau reaction-nya dari Bapak Ibu yang sudah bangun dari tidur pagi ini. Apakah semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Ada Bapak Joni, ada Bapak Antoni, Bapak Amin, puji Tuhan. Bu Ripka, luar biasa ya. Wah, Bapak Indra, Bu Lina, Bu Enda, Bu Liswidia, puji Tuhan semuanya ya. Semangat pagi semuanya. Saya pastikan Anda duduknya jangan nyender ya, supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kalau kita nyender nanti kita bisa ketiduran, saudara ya. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan bawakan sebuah tema yang berjudul ya kenyataan di balik penampilan ya, supaya kita sama-sama belajar ya hidup kita seperti apa sih kondisinya ya. Temanya kenyataan di balik penampilan. Nah, sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan ini, kita akan mendengar dan melihat ya sebuah video. Bapak Ibu arahkan semuanya ke layar, baik layar laptop ataupun HP ya. Kita akan sama-sama saksikan video ini. Apakah suaranya keluar? Enggak, Bu. Suaranya nggak keluar ya? Oke. Nggak keluar, Bu. Sebentar ya, suaranya nggak keluar ya. Oke, baik. Sebentar. Dari awal ya, supaya bisa sama-sama nangkep. Saya nggak tahu kalau suaranya nggak keluar nih. Ya, saya coba lagi ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Maaf ya, sebentar. Ini ada gangguan teknis di laptop saya, jadi mesti saya iniin lagi. Ya, sebentar. Oke, bentar ya. Baik. Ya, bentar ya. Karena mesti dimasukin ternyata soundnya kalau nyetel dari sini sendiri ya. Oke, sebentar. Nah, share sound. Oke, kita lihat ya filmnya dari awal ya. Perhatikan baik-baik.
Nah, saudara, ketika kita melihat video tadi, kita belajar apa nih, saudara? Ya, soya yang berubah menjadi sohi, ya, dia mengubah bentuk wajahnya. Mengapa, saudara? Karena dia ingin dapat followers banyak, dia seorang pria tua, sudah usia 50, ya, dipikir banyak orang perempuan yang kurang cantik lalu diedit, ya. Banyak kan ya yang merasa kurang cantik kalau foto harus pakai edit-edit kan. Nah, ternyata dia seorang pria. Nah, dari hikmah ini kita mengambil satu kesimpulan ya, saudara ya. Jangan sampai hidup kita bersandiwara. Ya, kita mau, saudara, bahwa penampilan itu bisa menipu mata manusia, tapi hati selalu jujur di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama baca yuk. Penampilan bisa menipu mata manusia, tapi hati selalu jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita bohong, hati kita pasti tahu kok kalau kita bohong, karena hati selalu ingin jujur di hadapan Tuhan, tapi kita seringkali bersandiwara. Ya, kita lebih nyaman menggunakan topeng dalam kehidupan kita. Ya, karena apa, saudara? Kita ingin dinilai, ya, kita ingin diakui, kita ingin mencoba untuk membuktikan diri, ya, sehingga penampilan kita format, ya, kita edit. Dan hari-hari kita akhirnya jadi penuh sandiwara. Ya, di 1 Samuel 16 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Ya, saya mau bahas pagi ini tentang kejahatan para imam, ya, dan orang-orang Farisi. Ya, Tuhan itu menegur para imam dan orang-orang Farisi dengan keras. Kenapa, saudara? Karena mereka tampak saleh dan religius dari luar, tetapi hati dan hidup sebenarnya penuh dosa, kebusukan dan kepalsuan. Pagi ini, saudara, Tuhan tidak ingin kita hanya tampak saleh dan bereligius, berrohani dari luar, ya. Tapi Tuhan ingin, ya, kita tuh tampil benar-benar aslinya kita. Jangan hidup kita penuh dosa dan kebusukan dan kita palsu. Yang paling Tuhan benci dalam kehidupan orang Farisi adalah mereka hidup dalam kemunafikan, dalam kepalsuan. Matius 23 ayat 27 berkata, celakalah kamu, hai orang-orang, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Katakan orang munafik seperti apa? Seperti kuburan, ya, saudara. Tuhan itu tidak terkesan dengan penampilan luar atau kemasan rohani. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar atau kemasan rohani, melainkan melihat isi hati dan kehidupan yang sejati. Ya, baca sama-sama 2 kali yuk, 2, 3. Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar atau kemasan rohani, melainkan melihat isi hati dan kehidupan yang sejati. Tuhan tidak terkesan dengan penampilan luar atau kemasan rohani, melainkan melihat isi hati dan kehidupan yang sejati. Ya, ada istilah dalam Alkitab itu namanya hipokrit, munafik, artinya berpura-pura baik di luar tapi hatinya beda. Lihat foto ini, dia memeluk sahabatnya tetapi dia benci, ya, dia dendam. Lihat wajahnya, saudara, ya. Munafik, makanya ada sahabat, ya, adalah maut, ya. Ipar adalah maut, mertua adalah maut, ya. Orang-orang terdekat akhirnya bermunafik di depan kita, lembut di luar, shalom, apa kabar, Tuhan itu baik, tapi hipokrit, saudara. Hanya ingin menampilkan sosok yang personalitinya tuh dikenal orang tuh baik, tapi hatinya penuh kebusukan. Jangan sampai kita terjebak dengan spirit hipokrit ini. Kata munafik dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, hipokrites. Ya, artinya itu aktor, pemain sandiwara. Di zaman dulu, aktor itu pakai topeng teater. Ya, kalau zaman sekarang tuh kayak pantomim, ya, saudara, pakai, wah, dibudakin putih gitu pakai topeng. Nah, jadi hipokrit itu artinya orang yang pakai topeng rohani. Nah, kita semua nih kan pagi ini ada 130 partisipan, ya. Kita sudah mengikuti Koremdio. Artinya apa? Orang itu melihat kita sebagai sosok orang yang berrohani dong. Pagi bangun, cari Tuhan, betul ya? Kita ada perenungan firman Tuhan saat teduh setiap pagi, ada grup
kompak ya, kita tiap pagi menyembah Tuhan. Tapi ingat saudara, jangan kegiatan rohani akhirnya menjebak kita jadi orang yang hipokrit, orang yang munafik yang hanya memakai topeng rohani. Ya, kita saling menjaga ya. Nah, ciri-ciri orang munafik di zaman now nih apa? Postingannya rohani tapi kelakuannya toksik. Ya, doanya panjang di depan tapi mulutnya suka gosipin orang. Tampil suci di gereja tapi sehari-hari kompromi dalam dosa. Ya, pelayanan jarang terus, berzina jalan terus, menipu jalan terus, saudara ya. Ngomong di mulut Tuhan baik, tapi hari-harinya selalu mengeluh terus, saudara. Nah, itu hipokrit. Ya. Kenapa Yesus tuh galak banget sama orang yang munafik? Wah, galak banget, saudara ya. Keras gitu ya. Dia nggak suka kita jadi anak-anak Tuhan yang munafik. Yang pertama, karena yang namanya kemunafikan itu merusak kesaksian iman. Ya, ayat firman Tuhan di Roma 2 ayat 24 baca sama-sama. Karena itu nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain oleh sebab kamu seperti ada tertulis. Ya. Ketika kita memiliki kemunafikan, kepalsuan dalam hidup kita, kita itu merusak kesaksian iman, saudara. Contohnya siapa? Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Di 1 Samuel 2, saudara bisa baca ya. Mereka adalah pelayan bait Allah, tapi hidupnya apa? Korupsi, cabul. Akibatnya apa? Orang benci datang ke rumah Tuhan. Nah, orang pendeta yang dihormati di zaman itu, Imam Eli itu saudara mendapat respek banyak ya dari umat Tuhan saat itu. Tapi dia mengalami kegagalan dalam pendidikan sehingga anak-anaknya tetap berkorupsi, tetap bercabul di dalam rumah Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Kesaksiannya jadi rusak. Pelayanannya jadi batu sandungan. Ya, dulu waktu saya belum bertobat saya masih hidup dalam perjinahan, kenajisan, dugem tiap malam ya, berontak pokoknya, wah rusak deh hidup saya dulu, saudara. Nah, di mana waktu itu papa saya memang belum pulang ke rumah, belum bertobat juga. Tapi sebagai orang yang benar-benar diberkati secara keuangan, walaupun papa saya hidup dalam dosa, tapi uangnya itu selalu memberkati hamba-hamba Tuhan gitu, saudara ya. Jadi mama saya itu di rumah kami itu dipakai sebagai rumah penampungan orang lulusan sekolah Alkitab. Ya, dan saya tuh kan kalau minggu masih datang ke gereja ya, karena mama saya itu keras mendidik kami. Apa yang terjadi? Banyak menemukan orang-orang yang berani pelayanan bawa firman, tapi hari-harinya itu tidak menunjukkan kesaksian imannya, saudara. Ya, karena saya orangnya terbuka apa adanya, mereka jadi sebagian itu beberapa orang juga ngomong apa adanya sama saya. Bahkan beberapa di antara mereka melakukan perzinahan di dalam gereja, gedung gereja, di dalam pastori gereja. Cupang sana sini, bahkan ketawa-tawa lagi ceritakan apa yang mereka buat ke saya. Ya, saya sih nimpah ini waktu itu karena saya juga belum bertobat, ya biasa aja. Cuma nih dalam hati saya, ya mending gue lah, gak munafik. Gue dosa ya dosa. Gue dosa ya gue check-in hotel. Lu berzina dalam gereja, ya lebih terhormat gue lah. Jadi saya tuh begitu dulu, jadi apatis, saudara, sama orang-orang yang pelayanan. Karena kalau saya lihat hari Minggu, hidup mereka khotbahnya itu hebat. Wah, saudara, ya di denominasi kami, kalau khotbah itu musik ayat itu dikupas habis lah ibaratnya. Pinter banget dalam mengupas ayat, menyampaikan. Tapi hanya di mimbar aja, begitu turun mimbar hari-harinya saya tahu persis hidup mereka. Cara berpacarannya, aduh, nggak beda sama saya yang belum bertobat. Ya, saya tuh juga jadi dulu tuh sempat ngapain sok munafik, ya sok suci loh, kelihatan dong berohani, hidup lu bejat juga sama kayak gua. Jadi saya tuh dulu menghakimi ya, saya jatuh dalam dosa penghakiman tuh lama, saudara. Saya bahkan cenderung benci dengan orang-orang tuh yang kategorinya orang berohani, orang yang pelayanan. Kenapa? Bahkan saya bisa ngomong gini, lu mah sama kayak orang di rumah gua. Jadi saya tuh menganggap semua orang yang di mimbar tuh sama. Lu cuma bisa ngomong doang lu. Kelakuan lu pasti sama deh kayak yang di rumah gua. Karena yang saya lihat, hamba-hamba Tuhan yang di rumah saya tuh pinter khotbahnya doang, cuma pinter pelayanannya doang. Tapi hari-harinya merusak kesaksian iman. Ya, Matius 5 ayat 16, baca sama-sama, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dengan tujuan apa? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita hanya pintar pelayanan tapi hidup kita tidak jadi kesaksian, kita merusak jadi kesaksian iman. Ya, kita akhirnya jadi batu sandungan. Pelayanan tanpa pertobatan itu akhirnya jadi batu sandungan.
beban, menjadi berkat, jadi beban, saudara. Makanya kenapa gereja itu harus melakukan pendisiplinan kepada orang-orang yang memang saat ini kondisinya belum siap dalam melayani. Contoh, memang masih ngutang sana sini, ya, playboy cap kampek, ya, sana sini dikawinin, sana sini dihamilin, kan ada gitu orang nggak mau bertobat. Nah, saya pernah ngalamin di gereja kami, setiap minggu singer, udah punya istri, hamilin singer yang masih single. Waduh, gempar heboh, saudara. Dan kami taunya ketika setelah wanita single ini melahirkan, baru kami tahu. Saya datang ke rumah sakit, di telepon, Bu, datang Bu, udah lama ngilang dari gereja, tiba-tiba ketemu di rumah sakit udah kelahiran. Tiba-tiba waktu saya tanya siapa bapaknya, dia sebut nama satu nama. Waduh, kaget, saudara. Orangnya begitu berkarisma. Kalau nyanyi melayani hebat, hamilin single. Istrinya ditipu, ternyata dia sudah sering berzina sana berzina sini. Ya kalau kayak begitu kan gereja harus mengambil kedisiplinan. Bagaimana mungkin mereka hidupnya belum jadi contoh, mereka ada di panggung, ya kan? Itu merusak kesaksian iman. Ya, jadi saudara, Tuhan itu mau hidup kita tuh jadi terang, bercahaya depan orang. Tuhan mau hati kita tuh tulus, no topeng. Kenapa? Karena kasih itu tidak munafik, saudara, ya. Di Roma 12 ayat 9. Belajar jadi orang yang tulus dan jadilah apa adanya, rendahkan hati kita, copot nih topeng kita, ya, iya, enggak, udah kita nggak usah pakai metode-metode, ya, rekayasa, bersandiwara, main drama, capek hidup kita, saudara. Kenapa? Karena itu merusak kesaksian iman. Yang kedua, karena orang hipokrit, Tuhan itu galak sama mereka. Kenapa? Tuhan memperingatkan mereka, kamu itu menipu loh diri kamu sendiri. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, kita kan bukan hanya jadi pendengar, setiap pagi kita koram deo, kita sharing di grup kompak, kita sharing firman Tuhan, supaya tujuan endingnya apa sih? Kita tuh jadi pelaku firman. Kita hidupi firman, kita telanjangi, kita rela dikuliti, ya. Semuanya disingkapkan, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku mau bertumbuh, aku mau bertobat, aku mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Jangan terus merasa diri berrohani padahal sebenarnya nggak hidup dalam kebenaran. Anda cuma hidup dalam pembenaran. Ingat, aktivitas rohani tidak menjamin seseorang mengalami pertobatan. Anak didik kami banyak yang dititipkan waktu itu di dalam gereja. Pernah kami mendidik 2 anak muda dari latar belakang dibuang keluarganya, hidup di jalanan, gak dapat makan. Kami tampung hampir kurang lebih 3 tahun. Aduh, kalau lihat sosoknya itu begitu apa ya? Kalau orang bilang tuh inosen ya. Aduh, kayak seperti anak yang baik. Kami tahu belakangannya akhirnya apa, mereka menipu, mereka bohong, mereka ngarang cerita. Mereka masih merokok, mereka pacaran bebas di luar. Kalau izin bilangnya mau ada kampus, ada kegiatan ini. Padahal aduh semua kedoknya kebongkar. Kami ngeri banget. Padahal ya inner healing udah, pelepasan udah, SPK udah komplit lah ibaratnya. Baptis sampai Roh Kudus udah, saudara. Ya tapi nggak menjamin. Sekalipun nih, saya selalu bilang sama pelayan-pelayan gereja nih yang ibaratnya kalau di kami ini ada pastori kan, ada pengerja yang full time tinggal dalam gereja. Jangan sampai jemaat dilawat, kita tuh dilewat. Saya aja nggak mau loh, saya tuh melayani, saya tuh nggak mengalami lawatan Tuhan, saya nggak mau loh, saya bilang. Saya ini loh masih bertobat loh setiap hari. Ya, saya salah loh, saya minta maaf. Saya ada hal kelakuan yang buruk yang nggak berkenan loh, saya akuin. Jadi saya selalu ingatkan mereka, jangan sampai kita pelayan-pelayan Tuhan hanya dilewat Tuhan, sedangkan jemaat dilawat Tuhan. Ya, kami juga di Victory Morning Prayer dengar kesaksian dari kota-kota tiap hari lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan hidup terjadi. Tapi kalau sampai kita orang dalam yang mengadakannya, ibaratnya tim kerjanya, tim IO-nya nggak pernah mengalami lawatan Tuhan, mau kemana kita ini, saudara? Sebenarnya apa yang kita mau bangun dalam hidup kita? Ya, jadi ingat, aktivitas rohani, kegiatan rohani tidak menjadi jaminan. Ya, contohnya siapa? Ananias dan Safira, mereka juga pelayan Tuhan. Tapi apa? Pasangan ini berpura-pura menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tanah, padahal diam-diam disimpan sebagian. Kenapa?
Kenapa? Karena mereka hanya ingin kelihatan berohani, tapi hati mereka penuh kepalsuan. Akhirnya mereka mati seketika karena mencoba apa? Membohongi. Ya. Nah, saudara, ayo stop menipu dirimu sendiri. Kita mari. Ya, jadi makanya penting sekali ya Anda ikut SPK Spiritual Journey yang diadakan ya dalam gereja Anda. Itu penting supaya kita tuh copot topeng kita, saudara. Kita tahu firman, kita dengerin khotbah, tapi nggak dipraktekkan. Maka kita sedang berpura-pura rohani, bahkan terhadap dirimu sendiri. Pinter gitu kalau buat alasan, pinter banget ngelesnya. Ya, makanya di 2 Korintus 13 ayat 5 baca sama-sama yuk. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Pagi ini tidak satupun ya dari kita yang mencoba ya jadi juri Indonesian Idol yang hanya bisa menilai hidup orang, kelakuan orang. Ayo uji dirimu sendiri. Ya, banyak kan kita kalau dengar firman, oh kalau si ini datang bagus, kalau si ini datang bagus. Maksud lo apa? Ya kan? Oh dengar firman tuh, Tuhan kuliti saya, Tuhan bentuk saya, ini buat saya Tuhan. Ya Tuhan saya harus belajar. Saya tuh benar-benar mengingatkan diri saya. Ya Sen, kalau kamu bawa firman ini buat diri kamu. Bahkan ini untuk kamu praktekkan dulu. Makanya saya nggak pernah bawa firman yang saya nggak lakukan, saudara. Ya, takut Tuhan ngeri. Kita ngapain ngasih teori orang, kita sendiri nggak ngelakuin. Ya, kan lagi nyampein kan hati dituduh dong pasti. Ngapain lo cuma ngomong doang, tong kosong bunyinya nyaring. Orang nggak lihat ada kesaksian iman dalam hidup kita. Ya kan kita jadinya ngapain gitu loh. Karena di akhir zaman ini, apalagi zaman sosmed ya, orang tuh kan terjebak dengan apa? Narsis kan, hanya untuk menampilkan yang hebat-hebat gitu loh. Tapi kalau di dalamnya anak kita sendiri aja ngeliat kita pret, ya, bahkan dia benci kita, ya. Banyak hamba Tuhan anaknya kepahitan sama orang tuanya. Kenapa? Dia cerita sama saya, tante, papa mama emang jago pelayanan, tapi kalau di rumah, aduh. Bahkan seorang suami ngomong sama suami saya, aduh Pak Doni nggak tahu aja sih. Istri saya tuh memang konselor yang hebat. Saya kalau dengar tuh terkesima loh Pak. Kalau udah konselingin orang, hebatnya. Bisa kasih ayat-ayat, bisa pimpin orang inner healing, pelepasan. Tapi Bapak tahu kelakuan istri saya di rumah? Kalau dia ngomong ke saya tuh anjing tai babi loh Pak. Wah, itu suami saya cerita, itu Bapak suaminya ibu ini ngomong, masa sih ya? Aku tuh loh ya kaget loh. Ya, kaget saya. Jadi ya saya juga menguji diri saya. Waktu saya ngomong firman, saya melakukan tidak. Orang diberkati tidak dengan hidup saya. Minimal nih ya, minimal. Suami, anak, ya, pembantu, supir kalau ada. Yang di rumah nih loh. Kita nih jadi berkat gak sih? Strong itu kan from home. Ngapain kita jago di mimbar, jago di panggung? Kalau di rumah kita aja gak ngeliat kita jadi berkat. Jadi kalau saya konflik sama suami, saya langsung saling mengingatkan. Kalau nggak suami ingetin saya ingatkan suami. Ayo saatnya praktek firman. Ya untuk kasih itu sabar. Salah jalan aja bisa jadi pemicu. Kita mau turun di jalan. Beneran loh saudara. Ya tapi kan ya memang nggak gampang ya praktek. Teori mah gampang. Ya. Teori gampang kan ngomong sampai maut memisahkan kita. Ya, taunya dipisahkan bukan karena maut ya. Karena hutang, karena jalanan, salah jalan, karena masalah anak, masalah mertua, karena masalah duit ya. Waduh, saudara. Ngomong tuh memang gampang. Teori itu memang terlihat sangat simpel, sederhana. Nggak ada Tuhan tuh ngajar memang rumit-rumit itu nggak ada. Bener nggak? Ya, tetapi kita tuh dalam praktiknya memang nggak mudah, saudara. Nah ini kan yang menjadi salah satu hal kita harus berani diuji. Karena Tuhan itu menguji hati kita. Ya. Coba Anda yang bilang, Tuhan itu nomor 1. Tapi keputusan hidup kita selalu tanpa doa. Akhirnya kalau udah mepet nih, udahlah, jalanin, lihat nantilah. Tahu kebenaran misalnya jaga kekudusan. Masih ngumpet-ngumpet chatting, ya micro cheating, makan siang dengan teman sekantor, pasangan nggak tahu. Jangan iri, jangan dendam, ya. Tapi tetap hidupnya pendendam. Hidupnya tetap gosipin orang. Ya bahasa rohnya menggebu-gebu tapi abis itu juga gosipin orang. Nanti ngomongnya gini, ya udahlah Tuhan ngerti kok, kita kan memang manusia. Ya perlu penurut kok memang, tapi kan daging kita kan masih lemah, wajar lah. Ntar dia nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli.
Ya. Kalau kita ngasih persembahan, persepuluhan, atau kita pelayanan, tujuannya apa? Nih, gue hebat. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Tapi kita ingin dipuji. Saya juga gini, sebelum saya khotbah ya, Tuhan ini saya sedang mau menunjukkan saya hebat, atau kita sedang kejar-kejaran siapa yang lebih hebat, kayak murid Tuhan Yesus kan gitu ya. Atau saya benar-benar punya hati yang murni Tuhan. Saya jadi tuh belajar ya, kalau sebelum naik panggung ya, sebelum khotbah. Nih, di sesi ketiga saya khotbah pagi ini saudara ya. Tuhan, biar aku dapati hatiku remuk dulu Tuhan. Benar Tuhan, banyak hal saya tahu. Saya masih harus berubah sifat-sifat saya Tuhan. Saya nggak mau hanya kelihatan gini loh. Waduh, keren khotbahnya. Bagus, ini bagus itu. Ya nggak mau lah saudara. Nanti kalau kita ketemu Tuhan kan cuma 2 komen, ya kan? Sahabatlah engkau hambaku yang setia, atau siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini orang-orang yang pelayanan loh. Aku sudah mengusir setan, aku sudah bernubuat, ya kan? Aku sudah menyembuhkan orang sakit, ya. Tapi kita akhirnya nggak dikenal Tuhan ya. Saya nggak mau. Ngapain saya jadi orang dikenal manusia tapi Tuhan nggak kenal saya? Jadi kita harus kembali lagi saudara, harus tulus. Saya buat IG di konten ya, konten IG, konten TikTok dengan tujuan satu Tuhan, supaya ketika one day mungkin saya selesai hidup saya, tapi kesaksian itu tetap menggema gitu. Paling nggak pada keturunan saya, anak cucu saya. Oh ini maminya, oh ini omanya, oh ini oma buyut saya loh dulu sama opa saya. Oh kisah hidupnya seperti ini. Cuman itu saya ingin jadi berkat. Ya, dan saya nggak bawa mereka untuk ke saya tidak menerima konseling juga kok kalau misalkan mereka habis dengar konten saya mau ketemu Bu Sandy, atau saya jadi segalanya fokusnya ke saya, enggak. Ya, Tuhan tuh bisa pakai setiap orang. Ya saya ajak mereka kedua pagi lah. Kalau kamu mau berubah ya kamu cari Tuhan, bukan cari saya. Kita tuh mau berubah nggak cari pendeta loh saudara, cari Tuhan. Pendeta penting untuk mengayomi rohani kita ya, kita harus digembalakan. Tapi kalau kita hanya terbatas dengan pelayanan pendeta, sejauh mana sih pendeta tuh punya waktu buat kita coba? Sekarang gembala saudara emang bisa 24 jam mendampingi saudara? Kan nggak bisa. Saya waktu dibimbing di Abalov dulu, saya rumah di Bekasi loh. Saya butuh waktu kalau ke sana itu 3 jam naik bis dulu. Tapi Anda tahu saya lakukan itu 3 tahun. Tanya kakak-kakak pembina dulu ya, Kak Beta, Kak Seno, ya Kak Dharma, Kak Christine Pranoto, itu mentor-mentor saya dulu. Saya minta dibina loh, Kak saya mau dibina, Kak saya mau dibimbing. Ya cari Tuhan saudara. Ya memang mereka hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk melayani saya. Tapi hati saya tuh haus. Saya minta kakak siapa ya yang bisa bimbing saya. Saya tuh rela loh. PP 6 jam berarti. Ya sampai terlibat dengan pelayanan waktu itu dengan Pak Samiton, Pak Idilio di PPRG. Saya tuh bertumbuh saudara. Saya kejar Tuhan. Saya pengen pulih. Ya, saya nggak mau hanya sekedar mentuhankan di mulut, tapi saya kepengen ngalamin Tuhan di hati gitu loh saudara. Ya, jadi jangan terjebak dengan menipu diri sendiri saudara. Mari pagi ini hidup sesuai firman ya, bukan pencitraan ya saudara. Hidup sesuai firman. Yang ketiga, kalau kita hipokrit itu kita mempermalukan nama Tuhan. Ya sebab itu baik kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bawa orang tuh kepada Tuhan. Jadi kan Kristus tuh pusatnya. Bukan sayanya, bukan siapapun di sini. Tuhan pusatnya. Makanya nggak usah jadi ikon juga saudara. Ya saya juga nggak kepengen jadi ikon. Ya, biar nanti kalau mereka ngalamin Tuhan, itu benar-benar karena pekerjaan Roh Kudus. Kita hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mengalirkan aja kasih Tuhan. Kenapa? Karena saya tuh udah ngalamin loh kasih Tuhan. Saya pengen deh orang-orang ini yang penuh masalah, mereka juga mengalami pemulihan, mereka juga mengalami lawatan Tuhan, gimana hati mereka disembuhkan. Itu yang menjadi kebutuhan kita, ya. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, jangan sampai kita jadi mempermalukan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kelakuan kita bikin orang lain meragukan, menjelekan, atau menghina Tuhan? Ketika kita mengaku anak Tuhan, tapi hidup kita berbeda banget dari nilai-nilai Tuhan, maka orang akan menilai Tuhan berdasarkan apa kelakuan kita. Ngapain gue jadi orang Kristen? Dia aja yang Kristen kan, kita suka denger ya. Ngapain gue ikut koram Deo? Itu ibu itu aja, bapak itu ikut koram Deo, mana tuh masih suka nipu, tuh bisnisnya nggak bener. Ya memang kita nggak perlu dengar apa kata orang juga. Tapi kalau memang kelakuan kita masih mempermalukan nama Tuhan, ya kita mesti tobat, tepuk jidat, sadar. Orang bisa jadi lemah juga imannya dong. Ya akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Contoh anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan viral di TikTok, ya karena apa? Skandal moral KDRT, pendeta KDRT, kawin sana kawin sini. Ya katanya anak Tuhan, katanya pendeta, tapi kok begitu? Itu kan sedih ya saudara. Pemimpin pelayanan
korupsi uang gereja, bawa kabur uang gereja. Ya, jadi kan orang jadi kehilangan kepercayaan kan, bahkan trauma dengan gereja kan. Banyak loh orang trauma di akhir zaman ini kepahitan dengan gereja. Ya, aktif rohani tapi suka nyinyir dan kasar di medsos. Orang mikir kalau lo Kristen mending gua nggak usah jadi Kristen deh. Coba kalau saudara posting itu saudara nyindir orang, ngomongin orang, saya lihat hamba Tuhan tuh suka saling balas-balesan loh. Ya nulis-nulisnya tuh buat apa sih saling berdebat? Saya tuh suka kasih nama jemaat ya. Tuhan bagaimana ya ini? Kalau kita aja sebagai hamba-hamba Tuhan berdebat, saling apa ya, menjatuhkan kata-kata kita saling menyerang, buat apa? Pasti kan ketika Anda juga mungkin terlibat di dalam dunia sosmed ya Anda jadilah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bangun gitu saudara ya. Yang membuat akhirnya iman banyak orang tuh bangkit gitu, mengenal Tuhan karena perbuatan kita. Contoh Raja Daud dan Betseba di 2 Samuel 12 ya. Daud berzina dan memukul ya. Nabi Nathan berkata, karena perbuatan ini engkau telah memberi alasan kepada musuh-musuh Tuhan untuk menghujat dia. Daud adalah pemimpin umat Tuhan, tapi dosanya bikin nama Tuhan dipermalukan di depan bangsa-bangsa lain. Ini kan harusnya menjadi pembelajaran buat kita saudara ya. Ya puji Tuhan, Daud tuh punya respon hati yang rendah hati, mau bertobat, mengakui. Jadi Daud mengalami pemulihan, Tuhan lahir pun dari keturunan Daud. Ya, makanya kita ini tidak luput dari kesalahan. Anda tidak luput dari kesalahan. Daud tidak luput dari kesalahan. Kita bisa gagal. Segagal-gagalnya ini Daud udah yang segagal-gagalnya saudara, udah berzina, membunuh lagi. Ya. Tapi kan berubah gitu loh saudara. Dari mempermalukan nama Tuhan, dia akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Hidup saya dulu juga mempermalukan nama Tuhan. Tapi yang penting sekarang nih, hari ini. Ya katakan yang penting hari ini. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, ayo pagi ini berani koreksi diri, bukan nyalahin orang. Ya, oh nih gara-gara kamu sih nggak jadi contoh sebagai pemimpin, gara-gara kamu loh, aku lemah iman loh. Makanya kamu kalau jadi pembina tuh lo jadi contoh gitu, terus menyerang seseorang, bukan ya. Matius 7 ayat 3 berkata apa? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Jadi yang Tuhan mau tuh ambil dulu nih balok kita. Jadi kalau ada kejadian, introspeksi diri, ya Tuhan, aku mau belajar dari peristiwa ini. Ya ini proses kerendahan hati, di mana aku harus mematahkan ego aku, ya, bukan malah menunjuk ke orang. Saya belajar ya hari ini kalau melihat kesalahan orang, saya tidak datang ke dia untuk mengoreksi kesalahannya lagi. Ya, tapi terlebih dulu saya belajar mendengarkan dia. Saya tahu kalau dia sudah tertuduh, dia sudah terintimidasi dengan kesalahannya. Bahkan mungkin kondisi waktu saya datang di batin dia sedang mau membunuh hidup. Ya, saya lebih banyak mendengarkan. Saya mengarahkan dia, yuk mulai hari ini ke depan kita sama-sama maju bersama. Saya pun banyak yang harus dibenahi. Ada satu sisi kamu dari sisi keuangan masih perlu dibenahi. Saya dari sisi yang lain banyak yang mesti diputar, yang mesti diperbaiki. Ya, jadi kalau kita hanya membahas kesalahan demi kesalahan, mengoreksi orang, itu juga akhirnya orang nggak dibangun. Ya, yang disuruh dikoreksi itu diri sendiri, bukan mengoreksi orang. Nanti kalau kita lihat orang berbuat salah, kita tegur, tapi dasarnya kasih, membimbing, mendampingi, coba dengarkan dulu, ya. Itu proses demi proses harus dilewati. Tapi yang terpenting, ambil balok dulu di mata kita, sehingga hikmat Tuhan itu bisa menerangi kita, untuk kita sama-sama bisa bertumbuh bersama. Kan kata kuncinya bertumbuh dulu, bukan berubah dulu ya. Berubah itu kan nggak bisa langsung seperti membalikkan tangan, perlu waktu. Tapi kalau bertumbuh itu kan kita setiap hari, walaupun nih ya, kita ikut Koramdeo nih pagi, kita bertumbuh 1%, tapi kalau sepanjang tahun setiap hari 1%, wah itu kan udah luar biasa berarti pertumbuhan kita. Ya, kita menjadi lebih bijaksana, jadilah suami yang lebih bijaksana, suami yang lebih rendah hati, istri juga bijaksana, rendah hati, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, dimurnikan kan luar biasa saudara. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, oleh sebab itu warning ya, jangan jadi aktor rohani. Ya stop, udah berhenti jadi aktor rohani. Tuhan itu nggak bisa ditipu saudara. Yang Tuhan mau ingat, hati yang asli, hidup yang murni. Katakan, yang Tuhan mau apa? Hati yang asli, hidup yang murni. Amin. Kita yang ngaku anak Tuhan semua pagi ini, para peserta Koramdeo, ingat, hidup kita nggak sesuai, justru bikin orang lain menjelekkan Tuhan karena melihat ketidakkonsistenan dalam hidup kita. Ya, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang akhirnya
hanya memanfaatkan ya, mengatasnamakan kasih karunia Tuhan. Tuhan baik, ya kasih karunia Tuhan, ya Tuhan baik. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kompromi ya dengan dosa, kompromi dengan kelemahan kita. Tuhan menerima kekurangan saya dan Anda, dia sangat menerima kita, dia menerima kita apa adanya loh. Tapi dia tidak membiarkan kita hidup apa adanya terus, ya kita harus bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau sifat kita masih ada yang buruk, rendahkan hati, akui ya, supaya kita semua dalam keluarga Allah, Korambio semuanya mengalami pertumbuhan dan semakin serupa dengan ya. Nanti Anda sharingkan di breakout room ya, di tim kompak Anda. Yang pertama, apakah aku lagi hidup pakai topeng? Yang kedua, apakah orang-orang kenal aku yang asli atau cuma versi filter yang aku tampilkan? Ayo taruh kedua tanganmu di atas kepalamu, saya ingin berdoa buat Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, Kau sudah menebus kami dari semua perbuatan dosa kami. Kau mengasihi kami, Kau mengampuni kami, Kau menerima kami, Kau mau kami semua bertumbuh. Kami membuang semua topeng, kemunafikan, kepalsuan dalam hidup kami. Kami tidak mau ada hipokrit dalam hidup kami. Kami mau Kau mendapati hati kami asli, tulus, murni di hadapan-Mu. Biarlah berkat Tuhan Anda terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Ibu semua, saya izin pamit ya, karena saya mesti ke rumah sakit ya. Saya mohon pamit, nanti dilanjutkan di grup masing-masing. Silakan Bapak yang memimpin.